berbahagia, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita webinar pada hari ini, saya bacakan dulu pantun. Buka puasa dengan kurma. Setelah itu, makan goreng pisang kepok dengan taburan coklat. Bergerak bersama The Sunting Menara dari Depok untuk Indonesia sehat. Cuma satu mantannya nggak apa-apa. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum saya panggilkan moderator yang akan memimpin acara webinar kita hari ini, saya akan serahkan kepada moderator kita, Ibu Insinyur Hajah Eni Fitri, MSI, yang akan memimpin acara webinar sosialisasi STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, bergerak bersama The Sunting Menara dari Depok menuju Indonesia sehat. Pada Bu Eni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta, yang kami cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Bunda Ali Farida. Yang terhormat Ketua DPA AP 2KB, Dr. Nesi Ani Sahandari. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Mari Liziawati, yang sekaligus sebagai narasumber pada webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga adalah narasumber dari Usaid IUOS, yaitu Ibu Usniati Umayyah, Sarjana Psikologi, dan Bapak Muhsin. Kemudian yang kami hormati wakil dari FKDS dan Pokja Kelurahan Sehat yang bergabung juga dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami cintai ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sekota Depok, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kelurahan Sekota Depok, dan yang kami banggakan para kader Pokja 3 dan Pokja 4 yang telah bergabung dengan kita dalam acara webinar pada hari ini. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, dan salawat dan salam pada hari junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan bisa hadir dalam kesempatan webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan akan menyimak ilmu yang luar biasa yang akan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat di Kota Depok. Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat untuk menimba ilmu dari para narasumber kita. Webinar STBM dengan tema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, bergerak bersama The Sunting Menara dari Depok untuk Indonesia Sehat. Ya. Seperti kita ketahui bahwa stunting atau gagal tumbuh disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pola asuh, pola makan, dan air bersih atau sanitasi. Nah, pada webinar hari ini kita akan kupas kaitan antara pengaruh sanitasi terhadap stunting. Seperti kita ketahui di Indonesia ini ada 27% angka stunting pada saat ini, yang pemerintah sendiri akan bertarget menurunkan 14% stunting pada tahun 2024. Mudah-mudahan salah satu kegiatan kita ini memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan ilmu sehingga bisa mengaplikasikan STBM ini di masyarakat sehingga bisa hidup dengan hidup yang sehat sehingga lambat laun akan bisa menurunkan angka stunting ini. Hadir pada kesempatan ini Dr. Mari Liziawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, yang akan menyampaikan materi dengan judul Penguatan STBM dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pembicara kedua dari Usaid IUOS, yaitu Ibu Usniati, akan membahas materi dengan judul
pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan akses sanitasi. Dan pembicara ketiga adalah Bunda Eli Farida dengan judul Penguatan Desunting Menara melalui peningkatan kesehatan lingkungan dan rangka penurunan angka stunting. Baiklah, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini. Kami undang kepada pembicara pertama, Ibu Mari Liziawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, yang akan menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya kami akan bacakan CV beliau. Mungkin bisa ditayangkan CV beliau. Nama Dr. Mari Liziawati, tempat tanggal lahir Tegal 5 Maret 1974, jabatan adalah Kepala Dinas, Instansi Dinas Kesehatan Kota Depok, pendidikan terakhir S1 Kedokteran Universitas Indonesia. Alamat beliau di Jalan Amonia, Blok U nomor 22, Kapling Pupuk Kujang, Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok. Nomor teleponnya tercantum. Riwayat pekerjaan adalah tahun 2016 sampai 2018, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, dan 2018 sampai 2021 Sekretaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok. Dan dari bulan November 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Baik, kepada Ibu Mari, waktu untuk presentasi kami berikan 30 menit dan 15 menit adalah untuk, dan 15 menit setelah presentasi diberikan waktu untuk berdiskusi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Bu Mari. Baik, terima kasih Bu Eni Fitri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, Ketua TPPKK Kota Depok, Bunda Eli Farida. Yang saya hormati Ibu Nesi selaku Kepala DP3AP2KB. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua TPPKK Kecamatan, Kelurahan, kemudian Pokja 3 dan 4, baik di tingkat kota, PKK kota, kecamatan, kelurahan, Ibu narasumber dari BPS ya, Bu Usniati, dan ibu-ibu semua yang hadir pada webinar hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua dalam rangka webinar STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Bergerak Bersama Desunting Menara dari Depok untuk Indonesia Sehat. Luar biasa Bunda Eli, sukses ini acaranya sampai 355 partisipan ya, tadi Bu Nesi juga sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, dan utamanya nanti seperti tema ya, bergerak bersama untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan ya, karena kita sedang membicarakan tema STBM. Baik, lanjut. Slide ya. Lanjut saja ya. Berbicara tentang sanitasi total berbasis masyarakat, maka kita berbicara tentang lingkungan ya. Bagaimana kita melihat kualitas dari lingkungan kita. Slide selanjutnya. Nah, ini isu-isu yang ada di lingkungan kita terkait dengan kesehatan lingkungan. Ada isu tentang air dan sanitasi, isu pencemaran udara, limbah, radiasi, kedaruratan lingkungan, ya laju dosis radiasi gamma, ya ini ada di daerah Sulawesi, ya kemudian pencemaran udara tanah kawasan, ya isu keamanan pangan, ya ini semua kaitan dengan isu di bidang kesehatan lingkungan. Yang ini nanti kita
coba bahas terkait dengan STBM. Lanjut. Ya, kita sudah ketahui bersama faktor determinan, ya faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, itu 40%-nya adalah faktor lingkungan. 30% faktor perilaku, 20% pelayanan kesehatan, dan 10%-nya faktor keturunan. Jadi Ibu-Ibu sekalian, upaya kita untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya kita intervensi dari faktor determinan yang paling berpengaruh, yaitu faktor lingkungan yang 40%. Ditambah nanti kalau kita bisa intervensi faktor perilaku itu sangat baik sekali. Nah, maka dalam hal ini, hari ini kita membahas tentang sanitasi, ini bagian dari faktor lingkungan yang sama-sama perlu untuk kita cermati, untuk kita pertimbangkan, untuk kita intervensi bersama. Sehingga faktor perubahan perilaku dan perubahan lingkungan yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Lanjut. Slide. Ya. Nah, ini sekedar refresh untuk kita semua, visi misi dari Kota Depok di 2021 sampai 2026 dengan visi Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Ya, ketika kita berbicara tentang sanitasi, berbicara tentang STBM, maka kita berupaya untuk mewujudkan misi yang kelima, mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman. Lanjut. Ini kondisi Kota Depok ya, dengan luas wilayah 199,98 km persegi. Kita berbatasan dengan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, kita merupakan daerah aglomerasi. Ya, penduduk 2,4 juta, maka kita punya bonus demografi di mana usia produktif 15 sampai 59 tahun berjumlah 60%. Balita kita tinggi ya 0 sampai 4, kita lihat yang bawah termasuk sehingga dengan laju pertumbuhan 3,21, tingkat kemiskinan 2,58%, ini sangat berpengaruh terhadap faktor lingkungan. Ya, kesehatan lingkungan sangat berpengaruh dari kondisi yang ada di Kota Depok. Lanjut. Ini potret kondisi lingkungan kita, di mana saat ini ada 41 kelurahan ODF, Open Defecation Free, atau baru 65% dari 63 kelurahan. Kita harapkan di 2022 ini, 22 kelurahan yang belum ODF bisa untuk segera melaksanakan deklarasi ODF, sehingga bisa tuntas di tahun 2022 ini seluruh kelurahan di Kota Depok sudah ODF. Kemudian tempat-tempat umum sehat itu baru mencapai 78,11%. Rumah sehat 83,86%. Cakupan akses air minum berkualitas yang layak itu 90,67%. Produksi sampah kita 1.300 ton per hari. Tempat pengolahan makanan yang sehat 56,69%. Cakupan penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak 88,27%, dan kebiasaan CPTS yang baik ini baru mencapai 52,96%. Maka angka-angka ini, ya potret kondisi lingkungan ini berpengaruh kepada angka kesakitan, ya, di mana stunting kita masih ada, kemudian kasus demam berdarah juga setiap tahun meningkat, kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, 36% dari seluruh kunjungan di puskesmas. Kemudian kejadian diare juga masih terus ada, 26.142 per tahun. Kemudian kasus TBC ya 123 per 100.000 penduduk, dan beberapa permasalahan kesehatan lain yang ini semua ya berpengaruh terhadap adanya angka kematian ibu, angka kematian bayi,
dan prevalensi atau angka stunting. Ya, sehingga kita perlu untuk membahas peningkatan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan ini perlu untuk kita upayakan ditekan. Ya, ini kita coba intervensi dari faktor lingkungan dan faktor perilaku tadi. Lanjut. Nah, ini bagaimana rute kontaminasi dari kuman ya. Ketika buang air besar sembarangan, ini gambar yang sebelah kiri ya. Kemudian tangan terkontaminasi, makanan terkontaminasi, air minum baku atau untuk masak juga terkontaminasi ya. Sehingga ini bisa terjadi ini di gambar yang di tengah ya. Air minum menjadi terkontaminasi. Kemudian bahan makanan dan alat makan juga menjadi terkontaminasi ya. Karena tadi nih di gambar yang kiri adanya buang air besar sembarangan, dia mencemari lingkungan, mencemari tanah, mencemari air. Nah, ini yang terjadi ya, penyakit diare ya, itu kan muntaber ya, diare, kemudian bisa terjadi juga kecacingan ya. Ini hal-hal yang bisa terjadi ketika kita tidak mencegah atau tidak berupaya untuk menghentikan ya buang air besar sembarangan. Lanjut. Nah, ini pemutusan rantai penularan penyakit ya. Yang tadi sumbernya apa? Sumbernya dari tinja, dari sampah, dari limbah. Ya, sehingga ini ada 1 2 3 4 5 ini tadi ya pilar STBM ya. Maka dengan sumber-sumber yang ada, ketika kita bisa melakukan yang pertama, ya stop buang air besar sembarangan, ya maka kita bisa mencegah penularan melalui tangan, melalui cairan, melalui lalat atau serangga, melalui tanah yang terkontaminasi ya dari tinja. Demikian juga sampah, ketika kita bisa pengolahan sampah rumah tangganya itu baik, ya, maka tidak akan nih tercegah nih pencegahan media penularan dari tanah, cairan, lalat, serangga, ya tanah itu pun tercegah. Begitu juga dengan limbah, ya pengelolaan limbah rumah tangga juga harus yang benar ya, sehingga semua media penularan yang ada bisa kita cegah. Nah, ketika terlanjur nih ya, terlanjur media penularan ini sudah terkontaminasi, apa yang harus kita lakukan? CPTS ya, cuci tangan pakai sabun. Ya, ini sangat-sangat membantu pencegahan penularan penyakit. Ya, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID, ini sudah salah satu dari 5M ya, cuci tangan ya, mencuci tangan itu sering-sering kita mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar, itu akan mencegah media penularan. Bagaimana juga dengan makanan dan minuman yang sudah terlanjur terkontaminasi ya, ini makanya kita harus pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang baik ya. Makanan ya, bahan makanan yang terlanjur tercemar, ketika kemudian kita lakukan dicuci bahan makanannya dengan cara yang benar, maka akan tercegah dari penularan kuman penyakit. Jadi target untuk bisa menginfeksi manusia ya bisa dicegah. Lanjut. Nah, bagaimana alur penyebab stunting ya dari yang tadi disebutkan? Ya, dari penyediaan air minum dan sanitasi yang tidak layak, yang ketika misalnya air minumnya tidak layak karena terkontaminasi, ya, sanitasi juga belum tersedia, sanitasi yang layak, ya tadi jamban, kotoran hewan, ya tidak adanya septic tank, itu kan menyebabkan adanya kontaminasi, ya, yang berasal dari kotoran, dari tangan, dari tanah, dari air dan makanan. Yang ini yang bisa menyebabkan penyakit diare, infeksi usus, kecacingan,
yang bisa menyebabkan anemia, ya, dan akhirnya bisa menimbulkan kejadian stunting. Ya, begitu juga dengan ketersediaan sanitasi yang tidak layak ketika sumber airnya tidak layak, ketersediaan air bersihnya tidak ada, ya, maka ini menyebabkan adanya hal-hal yang bisa juga menyebabkan penyakit. Mungkin kalau malaria di daerah kita tidak, ya, ini karena memang slide-nya slide yang nasional, ya. Nah, genangan air kalau di kita menyebabkan DBD, ya, demam berdarah dengue. Mungkin kalau di tempat lain, di daerah lain, genangan air itu menyebabkan malaria. Ya, terkait dengan pola asuh, asupan makanan, ini sangat berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya stunting. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kebijakan kesehatan lingkungan? Lanjut. Nah, kebijakan global kita, ya, ini kita mengacu pada SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Nah, ini apa sih SDGs? Ya, mungkin sih ibu-ibu semua udah tahu, ya. Ini refresh saja. Ini tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, ini merupakan satu kesepakatan secara global dari para pemimpin dunia, ya, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Ya, negara-negara di dunia bersepakat, ya, untuk melakukan aksi global. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, gitu tuh SDGs itu. Ada 17, ya, 17 tujuan dari SDGs. Nah, salah satunya di nomor 6, tujuan SDGs itu air minum yang layak, ya, fasilitas cuci tangan, sanitasi yang layak, STBM, BABS, sistem pengelolaan tinja. Jadi di nomor 6 di SDGs itu akses air bersih dan sanitasi, ya. Jadi ada 17, ini nomor 1 ini mungkin kalau dibaca semua waktunya tidak cukup, ya. Intinya karena hari ini kita fokus ke STBM, ini pada dasarnya kita mengacu kepada tujuan ke-6 dari SDGs. Ya, lanjut. Nah, ini yang ke-6, goals ke-6 atau tujuan ke-6, ya, ada clean water and sanitation, ya. Kemudian bagaimana kita menyediakan air minum, ya, sanitasi dan higienisnya, kualitas airnya, efisiensi penggunaan air, pengelolaan sumber air, ekosistemnya, ya. Jadi implementasinya adalah kemitraan multisektor dan partisipasi lokal daerah. Jadi kita upayakan semua berperan, ya, di dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, ya, sehingga harapan ini no one left behind, nggak ada yang ketinggalan, ya, semua akan mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Lanjut. Ya, ini tujuan ke-6 dari SDGs, menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Lanjut. Nah, air bersihnya apa nih? Air bersihnya, ya, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Ya, aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Lanjut. Nah, aspek sanitasinya, sanitasi ini aksesnya, ya, di 2030 dapat mencapai akses sanitasi dan higien yang memenuhi merata untuk semua dan menghentikan buang air besar sembarangan dengan memberikan perhatian khusus pada wanita, tua dan muda, dan mereka yang memerlukan perhatian khusus. Secara kualitasnya diharapkan meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghentikan pembuangan limbah, meminimalisasi produksi limbah berbahaya, mengurangi air limbah yang tidak diolah, meningkatkan daur ulang, dan penggunaan kembali atau reuse secara substansial. Jadi tadi, ya, air bersihnya dan sanitasinya, ini goals-nya, tujuannya seperti ini. Lanjut.
Nah, bagaimana program sanitasi, apa bedanya program yang dahulu dan yang saat ini? Kalau dulu itu mengutamakan perkembangan jumlah sarana. Jadi kita kejar dari kuantitasnya, jumlahnya. Kemudian kita kasih subsidi-subsidi itu ke masyarakat. Ya, model sarana disarankan oleh pihak luar masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu dapat given ya, dapat aja gitu. Tidak dilibatkan ya. Kemudian sasaran utamanya adalah kepala keluarga yang terpilih, pendekatannya kaku, blueprint, kemudian top down ya kan, pusat langsung ke masyarakat, kemudian fokusnya pada tadi bertambahnya jumlah sarana. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang upayanya kita perubahan perilaku dan kesehatan. Jadi ya kalau dulu lebih ke fisik saja, pokoknya diberi bantuan septic tank sudah gitu ya. Kalau sekarang kita upayakan ada perubahan perilaku dan kesehatan. Masyarakat itu sadar apa sih? Kenapa harus menggunakan septic tank? Kenapa harus stok buang air besar sembarangan? Jadi di apa namanya? Dipahamkan itu, diedukasi ya, karena ada juga ya rumah tangga yang secara ekonomi dia mungkin mampu gitu untuk menyediakan septic tank di rumahnya, tapi dia tidak mau ya, karena dia tidak punya atau belum memahami apa esensinya menggunakan septic tank. Kenapa buang air besarnya tidak boleh ke koya? Kenapa tidak boleh langsung ke kali, ya, ke sungai dan sebagainya. Nah, kemudian kecenderungan yang kedua, solidaritas sosialnya dibangun. Kemudian model sarana dirancang dan dikembangkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat nih yang ikut ya, yang ikut mengembangkan, ikut membangun. Nah, sasaran utamanya adalah masyarakat secara total. Pendekatannya fleksibel, kemudian bottom up ya dari bawah ke atas, dan fokusnya tadi pada perubahan perilaku. Jadi masyarakat menyadari akan pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat. Lanjut. Nah, ini dipahamkan tadi ya, melakukan sosialisasi edukasi tentang tadi faktor determinan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, sehingga mereka paham akan STPDM, kemudian dilibatkan pentahelik ya, seluruh sektor dilibatkan, pendekatannya untuk mengubah perilaku yang higienis dan saniter dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan ya. Kemudian masuk ke strategi STBM, yaitu penciptaan lingkungan kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, ya, meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak. Kemudian peningkatan penyediaan sanitasi, ya, upaya sistematis mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter. Jadi ini pendekatan yang sekarang digunakan. Lanjut. Ya, apa regulasi-regulasi, aturan-aturan yang terkait dengan STBM? Yang pertama, yang jelas Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana di pasal 162, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM juga disebutkan, di Perda kita, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang SKD, Sistem Kesehatan Daerah, ya, dan di Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan STBM. Jadi terkait STBM ini kita sudah peraturan-peraturannya sudah kita tetapkan ya, baik dari peraturan tingkat pusat maupun peraturan Wali Kota Depok. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita upayakan dengan pilar yang ada, apakah itu yang berbasis keluarga atau berbasis institusi, ya sama-sama ya kita berupaya melakukan STBM ya secara masif ya, melalui 5 pilar itu dengan output meningkatnya pembangunan sanitasi hygiene melalui peningkatan demand and supply. Jadi kebutuhannya ada, ya kebutuhannya memang ada, tapi pemenuhannya ya supply-nya juga
ada. Ya, dari mana? Ya, dari pemberdayaan masyarakat juga. Ya, pemerintah pasti hadir membantu, tapi tidak bisa menjangkau seluruhnya. Ya, perlu adanya kebersamaan dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk ikut sama-sama mengatasi permasalahan sanitasi dan air minum ini. Outcome-nya nanti menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lain yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total. Nah, ini yang kita harapkan dari STBM. Lanjut. Nah, bagaimana tugas fungsi stakeholder di tiap tingkatan? Nah, kalau untuk tingkat pusat, ya pusat kan sebagai pembuat regulasi ya, advokasi kebijakan, penyiapan SPK, modul pelatihan, monitoring evaluasi, kemudian tingkat provinsi sama advokasi program, penyiapan panel pelatih, pemantauan fasilitasi, bekerja sama lembaga riset pasar. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota di tingkat kota? Mengelola dan memantau program, advokasi dan komunikasi ya kepada kepala daerah untuk pendanaan dan dukungan program, mengorganisir pelatihan fasilitator, memfasilitasi wirausaha sanitasi, kemudian di tingkat kecamatan ya ibu-ibu di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, ini apa tugas fungsinya? Memicu masyarakat yang dan melakukan pendampingan tindak lanjut pasca pemicuan. Jadi ya karena ibu-ibu semua ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat, ya apa yang dilakukan adalah memicu masyarakat, memantau, ya melaporkan data secara reguler, melakukan fasilitasi kepada masyarakat, melakukan fasilitasi di antara masyarakat yang dipicu atau wirausaha sanitasi. Ya, jadi bersama-sama melakukan tugas fungsi sesuai dengan tingkatannya. Lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini tadi sebagian sudah disebutkan, ya sebagai kader kesehatan, nanti membantu pemicuan, membantu pengumpulan data rumah tangga, membantu pemantauan perubahan perilaku, membantu kampanye perubahan perilaku, demonstrasi CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun, membantu update peta sanitasi desa, ya sini kelurahan, membantu proses verifikasi STBM, membantu menjaga perubahan perilaku. Mohon izin sebentar, saya angkat telepon dulu. Ya, ibu-ibu sudah bisa siap-siap untuk pertanyaannya di chat. Ya, baik, saya lanjutkan, mohon maaf ya. Ya, bagaimana dengan sinergi lintas sektor dan lintas program dalam STBM? Ya, upayakan kita menciptakan kebutuhan masyarakat. Berapa sih kebutuhan di masyarakat ya terkait dengan STBM ini? Ya, ada pemicuan, pendekatan agama, pendekatan sosial budaya, ya. Jadi dari dinas kesehatan nanti ada petugas penyehatan lingkungan, ya, petugas Kesling, Promkes, Gizi, Kesga, ya, termasuk di dalamnya ini TPPKK, Pramuka, UKS, dan Wanita, Disdik, ya, semua berperan. Dari pendekatan agama, dari Kanwil Agama, tokoh agama, MUI, Ekomasi. Jadi kita juga berupaya nih tokoh-tokoh agama ketika misalnya melakukan ceramah juga mengangkat permasalahan lingkungan, mengangkat permasalahan ODM, mengangkat permasalahan STBM gitu ya. Kemudian pendekatan sosial budaya, ya tokoh masyarakat, media jurnalis, dinas pariwisata,
Nah, sehingga ini bisa nantinya dari kebutuhan tadi, demand-nya berapa kebutuhan untuk penyediaan sanitasi atau air bersih yang layak, ya, sehingga nanti ada ketersediaan sarana sanitasinya. Dari mana? Ya, kita menggandeng wirausaha sanitasi, ya mungkin dari sisi pemerintah, ya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, ya sekarang bukan di Rumkim lagi, ya pindah ke PUPR. Nah, kemudian juga dari APSA nih, ada CSR, ya dari lembaga keuangan, Basnas dan sebagainya. Ya, teknologi tempat gunanya dari Dinas PU, BTKL, Puslitbang, dari universitas perguruan tinggi, kemudian data akses jambannya ya dari Puskesmas. Juga kita bisa melibatkan TNI ya dari Babinsa ya dengan gerakan 1 juta jamban. Jadi semuanya ikut terlibat dalam permasalahan SDBM ini, sehingga dengan sudah adanya kebijakan peraturan yang ada, ya tinggal pelaksanaannya secara bersama-sama. Ya, kita gandeng semua pentahelik untuk bisa mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat. Lanjut. Nah, aksi strategis ini ya kita upayakan waktu awal masih ada buang air besar sembarangan, ya kemudian kita upayakan ada proses pemicuan, ada komite atau natural leader, ada rencana aksi, ya kemudian tersedianya suplai ya. Nah, setelah itu kita meningkat ya sudah menjadi SDS atau ODF ya. Sudah stop buang air besar sembarangan atau sudah menjadi ODF ya 100% masyarakat sudah stop buang air besar sembarangan dan terverifikasi. Ada rencana untuk mengubah perilaku higien lainnya, aturan dari masyarakat untuk menjaga status ODF-nya dan pemantauan dan verifikasi secara berkala. Ya jangan sampai satu kelurahan nih sudah ODF ya tapi tidak terpantau, nanti ada misalnya pembangunan rumah, pembangunan warung, pembangunan kios, ya ternyata tidak disertai dengan pembangunan septic tank-nya. Nah, itu berarti pemantauannya belum berkelanjutan. Kemudian nanti ada improve-nya, ada peningkatannya ya perilaku higien lainnya, tersedianya peningkatan kualitas sarana sanitasi, terjadinya perubahan perilaku higien lain, adanya upaya pemasaran dan promosi sanitasi, adanya pemantauan dan evaluasi, sehingga nantinya terbentuk ya sanitasi total ya masyarakat sudah mempraktekkan perilaku higien sanitasi secara permanen ya secara keseluruhan juga. Lanjut. Ini 5 pilarnya tadi sudah banyak disebutkan, stop buang air besar sembarangan ya setiap individu dalam satu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sebentar ya. Ini bolak-balik telepon mungkin penting. Ya, lanjut. Ini udah bisa ini ya. Jadi tidak dibuang langsung ke selokan, ke koya ya, tapi dengan menggunakan septic tank ya. Lanjut. Nah, ini gambaran cakupan kelurahan yang ODF ya. Open defecation free atau stop buang air besar sembarangan. Di tahun 2021 kita sudah mencapai 41 kelurahan ODF. Ya, tinggal 22 kelurahan
yang belum ODF, ya mungkin yang ibu-ibu di sini kalau kelurahannya belum ODF ya didorong nih Pak Lurahnya ya supaya segera di tahun 2022 ini bisa untuk mencapai kelurahan ODF. Ya kita memang agak lambat itu ya di 2016 sampai di 2021, mudah-mudahan 2022 ini insya Allah 63 kelurahan insya Allah saya optimis ya dengan dukungan seluruh stakeholder, ibu-ibu sekalian di PKK, mudah-mudahan 22 kelurahan ini juga tahun ini bisa deklarasi ODF. Lanjut. Nah, bagaimana dengan distribusi kelurahan yang belum memiliki septic tank? Ini distribusinya seperti ini, ya. Jadi yang biru ini 10 kelurahan prioritas deklarasi ODF tahun 2022, yang 12 untuk 2023. Karena yang merah ini, yang 12 kelurahan yang merah masih banyak banget ya rumah tangga yang belum mempunyai septic tank ya. Jadi sasaran ODF-nya masih tinggi. Tapi saya yakin ya kalau kita bersama-sama nih dengan dukungan para kader PKK secara masif ya mendata di masyarakat, kemudian melakukan edukasi, melakukan sosialisasi ya menggugah ya, mengajak masyarakat untuk sama-sama ayo menyediakan septic tank secara mandiri ya, mudah-mudahan tidak menunggu dari pemerintah kota ya. Insya Allah nih Kelurahan Depok ini luar biasa, ada 925 yang belum mempunyai septic tank ya. Makanya tadi walaupun masih sangat tinggi ya, kalau Dinas Kesehatan sih selalu mendorong, selalu optimis nih di 2022 kita tuntaskan seluruh kelurahan, 22 kelurahan ini ya. Nanti mungkin Bunda kasih semangat nih biar tetap 22 kelurahan ini bisa ODF di tahun ini ya, supaya nanti 2023 kita kota sehatnya bisa sudah 100% ya Bunda ya. Jangan kita masih di bawah gitu, karena kita pengen bisa mempertahankan setara. Lanjut. Ini contoh sanitasi yang aman ya, yang menggunakan jamban milik sendiri ya, bangunan di tengah, kloset leher angsa, kemudian disedot 1 kali dalam 3-5 tahun terakhir. Ini bangunan di bawah, ini tangki septiknya seperti ini. Ya, lanjut. Pilar yang kedua, cuci tangan pakai sabun ya, lanjut saja. Ya, dengan CPTS ini banyak sekali bisa mencegah penularan penyakit ya ketika kita melaksanakan atau kita konsisten untuk melaksanakan CPTS. Ya. Kemudian pilar yang ketiga, penyehatan air minum dan makanan rumah tangga. Ini pengelolaan air minum dan makanan yang sehat, yang aman dan sehat. Lanjut. Ya, kemudian yang keempat sampah rumah tangga ya, ini juga tidak ada sampah, dipilah, ditutup rapat ya, karena kalau nggak ditutup kan lalat juga berkeliaran, nanti kuman juga mudah untuk menularkan penyakit. Tidak membakar ya, membakar sampah ini juga masih termasuk nih di masyarakat, masih ada saja yang membakar sampah ya, tidak diperbolehkan karena itu mencemari udara kita ya. Dan ada zat-zat karsinogenik ya, zat-zat penyebab kanker yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Nah, ini tanggap perubahan perilaku, pengelolaan sampah dan sinergitas lintas sektor ya. Kondisi sampah yang berserakan harapannya nanti ditingkatkan ke lingkungan rumah yang bersih, tidak terlihat sampah berserakan, ditingkatkan lagi nanti ada tempat sampah yang tertutup, kuat, mudah dibersihkan, ditingkatkan lagi ada perlakuan yang aman terhadap sampah. Tadi tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai, kebun, saluran drainase, atau tempat terbuka lain. Kemudian tahapan selanjutnya memilah sampah. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya ada pengelolaan sampah dalam kelompok masyarakat. Ya.
Nanti sampahnya juga bisa kalau dipilah ya bisa juga bernilai ekonomis. Di composting rumah tangga, manual atau komunitas, sampah non-organik dan non-komersial, kemudian bank sampah komunal atau komunitas. Ini dari Dinas Kesehatan, nanti bersinergi, berkolaborasi dengan juga Dinas LHK. Nah, pemanfaatan sampah ini nanti sebenarnya ya bisa juga bernilai ekonomis ya. Ada pengepul, kemudian ada CSR produsen dan sebagainya. Lanjut. Pilar yang kelima ya, pengelolaan air limbah rumah tangga. Ini setiap rumah tangga mengelola limbah yang berasal dari kegiatan non-kakus, ya kamar mandi, cuci, dapur, tidak menimbulkan genangan di sekitar rumah dan tidak berpotensi menyebarkan penyakit. Ya kalau kakus kan tadi jelas sudah septic tank. Yang non-kakus juga harus dialirkan, jangan sampai terjadi genangan. Ya tidak terlihat genangan, ada saluran pembuangan yang kedap dan tertutup, ya terhubung dengan sumur resapan atau sistem pengelolaan limbah. Lanjut. Nah, ini gambaran pelaksanaan pemicuan STBM ya. Yang pertama ada bina suasana ya, kemudian identifikasi masalah, apa sih permasalahannya, melihat langsung di lapangan. Kemudian ada pemetaan, dipetakan, analisa bersama masyarakat ya, kemudian menyusun rencana kerjanya, kemudian melakukan monitoring evaluasi pengerjaannya ya. Jadi pemicuan STBM itu melihatkan seluruh unsur masyarakat. Lanjut. Nah, untuk kegiatan tahun 2022-2023, peningkatan koordinasi lintas sektor ya. Dalam hal ini Dinas PUPR, DLHK, Bapeda ya dengan terkait CSR, dengan FKKS, Dinas Pendidikan, ya bagaimana target STBM 5 pilar di Kota Depok ini bisa tercapai. Peningkatan kemampuan pemahaman keterampilan petugas kesehatan ya, petugas kesehatan lingkungan, dan juga kader kesehatan lingkungan ya, sehingga kalau ada peningkatan kemampuan dan pemahamannya terhadap STBM ya, monet partisipatif, workshop pendataan KK berseptic tank dan sebagainya. Kemudian ada pertemuan FGD lintas sektor untuk percepatan STBM dan deklarasi UDF di 2023. Ya ini masih target 2023 tapi tetap harapannya di 2022 ini diselesaikan. Ya, pembinaan pengawasan, makanan jajanan, ya pelaksanaan workshop CPTS di sekolah dan di perkantoran, pondok pesantren, pelaksanaan pembinaan pengawasan pendampingan, keamanan pangan, kemudian workshop terkait pengelolaan sampah medis rumah tangga dan penguatan tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas. Ya baik, mungkin ini lanjut masih ada? Ya penutupnya, harapannya lanjut. Ya, harapan dari penguatan STBM di masyarakat adalah adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan perilaku yang higien dan saniter, peningkatan peran serta aktif seluruh stakeholder, ketersediaan dukungan sumber daya, ya, dan mewujudkan kader yang inovatif ya, dalam menciptakan lingkungan yang sehat di wilayah. Ya, saya yakin nih ibu-ibu kader PKK semuanya pada aktif, kreatif, menciptakan inovasi-inovasi ya, banyak singkatan-singkatan yang eye-catching, yang ini apa sih gitu ya, dan kegiatan yang sangat baik ya, sehingga nantinya dengan dukungan yang ada bisa mewujudkan kesehatan lingkungan yang optimal untuk penurunan AKI, AKB, dan stunting di Kota Depok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Rasanya sudah selesai, ini yang terakhir. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mangga kalau langsung dilanjut dengan tanya jawab. Baik, kita beri opus dulu kepada Dr. Muri atas materinya luar biasa ya, membuka wawasan kita tentang pelaksanaan STBM Kiri secara umum dan khusus di Kota Depok. Ya, apapun yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu buat para kader ya, yang tadi saya catat bahwa kader diperlukan untuk membantu dalam pemicuan, kemudian membantu dalam pendataan ya, dan tentu saja dalam edukasi untuk merubah perilaku dari masyarakat untuk lebih berperilaku higien dan saniter.
Ya, mungkin dari paparan Ibu Mari ada yang ingin bertanya. Tadi saya sudah melihat ada di chat, Bu Dokter. Saya bacakan pertanyaannya dari Ibu Lisa di Beji Timur. Ibu Lili dari Beji Timur. Pertanyaannya, apakah bayi, balita, atau lansia yang menggunakan disposable diapers ya Ibu, kotorannya di pampers tidak dibuang ke WC, tapi langsung pampersnya dibuang ke tempat sampah. Apakah ini termasuk perilaku buang air sembarangan? Baik, silakan Ibu mungkin ditanggapi dulu pertanyaan dari Ibu Lili. Ya, jadi ya baik, langsung ditanggapi. Iya Bu. Jadi ini kan kalau KB-nya ada di pampers itu ya bagian dari buang air besar ya, tetap harus ke septic tank, ya tidak boleh dibuang ke tempat sampah. Ya karena ini sangat potensi ya kemudian bisa menimbulkan penularan penyakit. Ya apalagi nanti petugas sampahnya nggak tahu nih, ya kan, nggak dibedakan ini sampah apa gitu disatukan. Ya karena memang kita juga bisa pahami terkadang petugas pengangkut sampah juga karena mungkin sedemikian banyak ya yang diangkut ya dia tidak melihat lagi ya, tidak memilah lagi, langsung dinaik-naikin ke truk atau ke gerobak sampahnya gitu ya. Ya jadi mohon untuk yang tadi ya, apalagi misalnya ada yang sakit di rumah yang perlu untuk ada perawatan di rumah ya, home care, itu juga harus dipilah ya mana yang termasuk sampah medis dan mana yang sampah biasa. Ya diupayakan ya untuk mencegah tadi terkontaminasi petugas yang atau misalnya kemudian sampahnya kemudian terbuka walaupun mungkin di ibu di rumah sudah diikat gitu plastiknya, tapi begitu ditaruh di bak sampah di luar gitu kan banyak yang suka nyari-nyari sampah ya, yang suka jadi plastiknya disobek akhirnya terbuka ya kan, lalat bisa datang ya, bisa menjadi sumber penularan. Jadi memang ya alangkah baiknya tadi dibersihkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Mungkin itu ya jawaban saya ya. Jadi termasuk perilaku buang air besar sembarangan ya Ibu ya? Ya sebenarnya sih kan punya septic tank ya di rumah ya. Cuma belum memahami bahwa itu bisa menyebabkan penularan penyakit nih kalau dibuangnya bergabung dengan sampah-sampah yang lain. Ini di dalam rumah sudah rapi ya, plastiknya rapi, tapi ketika di tempat sampah kan kita tidak tahu ya, kemudian plastiknya sobek kemana-mana ya, lalat datang. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Kemudian tadi ada yang raise hand ya, Ibu Tati Suprapti dari Kelurahan Meluyung. Mungkin silakan yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung. Enggak. Bu Tati, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ibu silakan. Mumpung ada Ibu Mari di tengah-tengah kita. Semoga sudah pada ini sebenarnya mungkin refresh saja ya Bu, ya udah ya Ibu-ibu kader PKK sih pastinya sudah terpapar juga dengan STBM, tinggal nanti implementasi lapangan ya, bagaimana mendata tadi, benar nggak data yang tadi saya paparkan di Kelurahan Depok masih 900 sekian ya, Kelurahan mana tuh tadi masih 300 sekian. Coba betul, kalau memang betul itu ya dipetakan permasalahannya. Ada mungkin yang permasalahannya tidak perlu dengan bantuan septic tank karena sebenarnya secara ekonomi mampu gitu untuk menyediakan septic tank, tapi karena tadi ya pemahamannya ya belum tahu apa
apa itu bahayanya ketika buang air besarnya tidak ke septic tank, ya, tapi langsung ke saluran air. Ya. Nah, karena dia rumahnya pinggir kali, ya udah langsung aja dibuat salurannya langsung ke kali, kan ada yang seperti itu. Baik Bu, ada yang memberi masukan ini Bu, saya bacakan dari Ibu Titin, Kecamatan Tapos, izin menyampaikan masukan Bu, bahwa dari masalah STBM ini kalau mengundang kader-kader dan TPPKK mungkin lebih sering didapat sosialisasi, tapi bagaimana pada kesempatan lain mengundang RT dan RW, Pogda, Komas, biar mereka lebih bisa melaksanakan STBM-nya di wilayah masing-masing. Gitu Bu. Ya. Baik, ini masukan yang sangat baik ya. Nanti mungkin saya informasikan ke puskesmas ya, supaya tiap-tiap puskesmas ketika sosialisasi terkait STBM ini kepada Bapak RT, Bapak RW di lingkungannya ya, bukan hanya para kader ya. Ya baik, terima kasih masukannya. Mungkin tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan dan masukan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti sesi ini, kepada Ibu Mari. Kami ucapkan terima kasih banyak atas luangan waktunya untuk menyampaikan paparan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh kader dan bisa merealisasikan bertugas di masyarakat sebaik-baiknya dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang luar biasa kepada Bu Mari. Sama-sama, terima kasih. Silakan kalau ingin bisa bertugas kembali, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ibu-ibu semua, mohon maaf Bunda, karena tidak bisa ikut kegiatan ini sampai selesai. Ya, kemudian mudah-mudahan acara ini lancar, sukses. Ya, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu.